Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan melanjutkan untuk pemahaman atau penjelasan tentang tugas-tugas presiden. Tetapi tugas-tugas presiden sudah kita jelaskan misalnya pada perkuliahan awal, pada diskusi awal, dan sekarang kita langsung saja masuk pada kejatuhan kepala negara karena skandal moral. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan kemudian bisa saja seorang kepala negara atau presiden jatuh atau dijatuhkan karena skandal moral atau etika. Teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa sebenarnya di dalam masyarakat kita kadang-kadang ada ahli hukum atau profesor yang menganggap bahwa masalah etika itu sebenarnya tidak berkaitan dengan permasalahan hukum. Padahal semestinya etika itu adalah dasar untuk hukum. Teman-teman sekalian, kita sekarang tidak membicarakan secara khusus tentang masalah hukumnya, tetapi kita membicarakan tentang bagaimana tindakan yang sifatnya skandal moral atau pelanggaran etik bisa menyebabkan satu tindakan atau perilaku seseorang kepala negara yang membawanya pada masalah yang pasti saja tidak disukainya, tidak diharapkannya, tetapi menjadi satu pelanggaran norma-norma etik dan moral yang dianggap masyarakat sebagai pelanggaran yang besar. Dan dampaknya adalah skandal ini bisa mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak etis, seperti misalnya kalau kita jelaskan tadi sebelumnya tentang korupsi, itu sebenarnya juga berkaitan dengan etika dan hukum. Walaupun selama ini dianggap mungkin masalah hukum, tetapi itu juga berkaitan dengan masalah etika. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan itu juga berkaitan dengan etika dan hukum. Masalah konflik dan konflik kepentingan itu juga berkaitan dengan permasalahan hukum. Dan teman-teman sekalian, kita sekarang sudah melihat sebenarnya ada hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan antara etika dan hukum itu. Teman-teman sekalian, kita di sini mencoba menjelaskan bahwa skandal ini bisa mencakup berbagai bentuk pelanggaran etis seperti tadi kita katakan misalnya penggunaan atau melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan perilaku seksual yang tidak pantas. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu memang yang jelas ada terjadi, katakanlah misalnya pengadilan yang memutuskan kepala KPU Hasyim Asyari diberhentikan dari jabatannya dari kepala KPU karena dinyatakan dia melakukan pelanggaran moral atau etik. Teman-teman sekalian, meskipun masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah seksual sering sekali menjadi sorotan utama dalam skandal moral, tapi skandal ini bisa juga mencakup pelanggaran moral-moral yang lain, misalnya merusak integritas dan kepercayaan publik karena tindakan-tindakan pelanggaran moral itu. Teman-teman sekalian, sekarang saya mencoba menjelaskan tentang beberapa bentuk pelanggaran moral seperti dikatakan tadi misalnya, yang sudah sering sekali kita bicarakan dan sering sekali berkaitan dengan masalah yang satu dengan yang lain, yaitu masalah korupsi, menggunakan posisi sebagai kepala negara, sebagai posisi publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok atau keluarganya. Teman-teman sekalian, bentuk yang berikutnya adalah misalnya bisa kita katakan seperti nepotisme dan kronisme. Jadi nepotisme dan kronisme itu juga sebenarnya pelanggaran moral karena mengutamakan keluarga atau teman dalam mengajukan posisi penting tanpa mempertimbangkan kompetensi. Teman-teman sekalian, ini sangat-sangat menonjol sekali dalam era kepresidenan Jokowi ini. Jadi nepotisme dan kronisme ini adalah sebenarnya masalah yang luar biasa terjadi pada era ini dan ini mendapat kritik yang luar biasa juga dari masyarakat. Tapi dia tidak mau tahu bahwa walaupun misalnya dia sendiri mengatakan melakukan, dia cawe-cawe, tetapi kemudian akhirnya nanti dia katakan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan perkataan dari presiden ini memang sulit sekali untuk dipegang karena sering sekali apa yang diucapkan akan berbeda dengan apa yang dilakukan dan itu dilakukan hampir sepanjang pemerintahannya. Teman-teman sekalian, yang berikutnya yang bentuk skandal moral itu adalah pelanggaran seksual. Tadi sudah kita singgung. Tapi skandal seksual termasuk misalnya perselingkuhan, pelecehan seksual, atau hubungan seksual dengan bawahannya. Teman-teman sekalian, ini tadi tidak perlu lagi kita ulang. Tadi ini terjadi pada pelanggaran atau pelecehan seksual pada kepala atau ketua KPU. Yang berikutnya yang keempat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, kita katakan dia masuk juga pada skandal moral
dan kekuasaan untuk menindas misalnya oposisi atau menutupi kejahatan pribadi, itu sebenarnya juga termasuk pada apa yang kita sebut tadi dengan kejahatan atau pelanggaran moral. Jadi tidak mau mengakui kesalahannya atau misalnya melakukan kebohongan yang luar biasa, itu juga adalah bentuk apa yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran moral. Yang kelima, yang termasuk pada bagian ini adalah kebohongan publik. Ingat teman-teman sekalian, menyembunyikan kebenaran atau berbohong kepada publik mengenai isu-isu penting, ini adalah sebenarnya satu pelanggaran moral yang sering sekali dialami masyarakat, dan ini sebenarnya sekarang orang ribut dan masyarakat mulai banyak sekali melakukan kritik terhadap pernyataan Presiden tentang IKN, tentang bagaimana akan melakukan upacara kemerdekaan di sana, dan lain-lain. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipegang apa yang dikemukakan oleh Presiden sendiri, dan itu adalah satu bentuk kebohongan publik. Teman-teman sekalian, jadi apakah misalnya yang termasuk rujak pelanggaran moral ini adalah bentuk pelanggaran seksual? Sepertinya memang iya, dan ini memang yang paling dikritik masyarakat, dan mungkin juga akan mendapat protes yang luar biasa dari masyarakat. Jadi meskipun misalnya skandal seksual sering sekali menjadi sorotan dan memiliki dampak yang besar karena sifatnya yang sensasional dan langsung menarik perhatian publik serta media, maka sering sekali pelanggaran moral ini tidak selalu terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan seksual, tapi skandal yang lain juga, itu juga sering sekali misalnya akhirnya masuk pada apa yang kita sebut tadi dengan masalah skandal moral juga. Teman-teman sekalian, kebohongan publik itu juga adalah satu bentuk kesalahan atau pelanggaran moral yang merugikan negara, bukan hanya merugikan masyarakat dalam skala kecil, tapi bisa merugikan negara, dianggap sebagai puncak pelanggaran moral. Karena beberapa hari yang lalu juga misalnya kita lihat bagaimana pelanggaran moral itu pada kasus-kasus yang kita katakan tadi, seperti Hasyim Asy'ari, ketua KPU yang diberhentikan karena tindakan pelanggaran moral itu. Teman-teman sekalian, berikut ini akan saya berikan beberapa contoh kepala negara yang jatuh karena skandal moral. Karena skandal moral itu akhirnya dilakukan demonstrasi oleh rakyatnya, dan kemudian ada yang memang jatuh karena dilakukan pengadilan, dan ada yang jatuh karena demonstrasi dari masyarakat yang besar dan luar biasa itu. Yang pertama di sini adalah Richard Nixon. Richard Nixon ini adalah Presiden Amerika Serikat. Ingat, ya, waktu itu Richard Nixon ini menghadapi skandal seksual. Dan teman-teman sekalian, contoh yang lain itu tentang bagaimana skandal seksual yang dikenal dengan skandal Monica Lewinsky pada tahun 1990-an, di mana juga Presiden Clinton ini memiliki hubungan seksual dengan Monica Lewinsky. Dia adalah seorang pegawai magang di Gedung Putih, dan Clinton mengakui perlakuan itu di depan pengadilan. Teman-teman sekalian, akhirnya Dewan Pengadilan Rakyat Amerika Serikat pada Desember tahun 1998 atas tuduhan dan sumpah palsu dan menghalangi pengadilan, Clinton dinyatakan bersalah, dan kemudian setelah dinyatakan bersalah, tapi akhirnya dia tidak sempat dimasukkan ke penjara karena pengadilan kemudian memberikan kebebasan oleh Senat kepada Clinton. Yang berikutnya adalah Jacob Zuma. Dia adalah Presiden Afrika Selatan dan diperhentikan skandal korupsi dan perkosaan moral dan pemerkosaan atau pelanggaran moral yang melibatkan wanita muda pada tahun 2005. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah Richard Nixon. Ya, dia Presiden Amerika Serikat, dan ini adalah skandal yang dikenal dengan skandal Watergate, di mana Nixon dan stafnya yang terlibat dalam upaya menutupi peretasan markas Partai Demokrat dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menghalangi penyelidikan. Jadi upaya untuk menghalangi penyelidikan ini juga sebenarnya satu pelanggaran, dan sebelumnya kita sudah juga jelaskan tentang pelanggaran menghalangi pendidikan ini secara khusus dalam satu diskusi dialektika. Teman-teman sekalian, jadi dampak ketika skandal terungkap, Richard Nixon ini memicu kemarahan publik dan melakukan protes besar-besaran. Nixon akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1974. Dia melakukan pengunduran diri sebenarnya untuk menghindari impeachment. Karena itu lebih
besar pengaruhnya dan lebih besar juga misalnya menimbulkan malu untuk diri dan keluarganya. Jadi dia merasa lebih baik mengundurkan diri. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah Park Geun-hye. Ini adalah Korea atau Presiden Korea Selatan. Skandalnya adalah Park melibatkan dalam skandal korupsi dan kolusi dengan seorang teman dekatnya, Choi Son-sil, yang memanfaatkan hubungan ini untuk mendapatkan keuntungan finansial dari salah satu perusahaan besar. Teman-teman sekalian, jadi dampak skandal ini memicu protes massal yang dikenal sebagai demonstrasi lilin. Demonstrasi lilin ini di mana jutaan warga Korea Selatan menuntut pengunduran diri Park Chung-hee dan akhirnya dimaksulkan oleh parlemen dan diberhentikan dari jabatannya. Teman-teman sekalian, pada bagian akhir ini saya coba jelaskan tentang Silvio Berlusconi. Dia adalah presiden Italia dan skandalnya adalah terlibat dalam berbagai skandal seksual, termasuk hubungan dengan pekerja seks di bawah umur dan pesta-pesta bunga bangsa, bunga-bunga, yang artinya misalnya dengan perempuan yang memang melakukan pekerjaan tentang hubungan seks itu yang sangat kontroversial dari tingkah laku Silvio Berlusconi ini. Dalam skandal ini, ia bersama dengan tuduhan-tuduhan beberapa yang berkaitan dengan permasalahan moral dan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Masalah ini memicu protes dan ketidakpuasan publik dan pada tahun 2011, Berlusconi akhirnya mengundurkan diri dan di tengah tekanan politik dan ekonomi yang luar biasa di dalam negerinya. Teman-teman sekalian, masih ada contoh-contoh lain, tapi saya akan coba masukkan satu yang terakhir, yaitu kasus moral dari Jacob Zuma. Ini adalah Presiden Afrika Selatan dan skandal yang menyebabkan jatuh dari kepresidenan Allah. Dia terlibat dalam berbagai skandal korupsi, termasuk tuduhan menerima suap dan menyalahgunakan dana publik untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi ada skandal lain di luar skandal moral, dan berikutnya juga ada dampak ketidakpuasan publik dan protes besar-besaran menuntutnya untuk mengundurkan diri. Pada Februari 2018, di tengah-tengah tekanan dari partai politik dan termasuk partai politik pendukungnya sendiri dan juga dari masyarakat, Zuma akhirnya mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, saya akhiri contoh dari Presiden Afrika Selatan ini. Walaupun ada beberapa contoh lain lagi, tapi paling tidak misalnya dengan memberikan 4 contoh dari presiden yang diundurkan atau mengundurkan diri karena pelanggaran moral, saya pikir itu cukup menjadi pelajaran bagi masyarakat kita, terutama sekali misalnya yang sering melakukan ini dan yang menjadi sorotan tentu misalnya pada penguasa, mulai dari presiden sampai ke jajaran pemerintahan yang paling bawah dan semua pejabat-pejabat benar-benar harus berhati-hati dan upayakanlah untuk bisa melakukan tindakan selama memerintah itu. Bukan hanya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi, tetapi juga masalah-masalah pelanggaran moral lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.